Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Ihsan. Saya ingin mempresentasikan jurnal internasional di mana jurnal ini saya ambil dari jurnal UI di tahun 2019 masuk dalam Q2 di web Scopus yang berjudul On Developing a New 5G Spectrum Usage V Model for Indonesia oleh Bapak Alvin Hikmatur Rahman dan Bapak Kalamullah Ramli dan Bapak Muhammad Surya Negara. Selanjutnya, latar belakang ini terdapat 5 latar belakang, yakni pertama, perkembangan teknologi seluler dari 2G sampai ke 5G yang menuntut bandwidth spektrum yang lebih besar di mana biaya penggunaan spektrum membebankan operator seluler. Yang kedua, masalah spektrum di 5G ini menjadi faktor penting dalam perpindahan teknologi. Selanjutnya, spektrum memberikan pengaruh terhadap kapasitas dan jangkauan jaringan yang secara langsung juga mempengaruhi biaya dan keuntungan dari operator seluler. Selanjutnya, spektrum merupakan sumber daya yang terbatas, yang mana merupakan aset yang sangat berharga bagi operator seluler. Yang terakhir, biaya penggunaan spektrum menjadi pendapatan negara di luar pajak, di mana di tahun 2018 menyumbang sebesar 5%. Permasalahan dalam jurnal ini terdiri dari 3, yakni pengaturan biaya penggunaan spektrum harus diatur dalam formula yang sesuai agar tidak hanya menguntungkan pemerintah, tetapi juga bagi operator seluler. Yang kedua, sebelumnya terdapat literatur yang meneliti biaya penggunaan spektrum di 2G, 3G, dan 5G, di mana yang diteliti ini frekuensi di bawah 3 GHz, sedangkan 5G menawarkan terdapat 3 skenario yang berbeda, yakni terdapat beta rendah, menengah, tinggi, yang mana untuk memenuhi kapasitas, kualitas, latensi, dan cakupan. Untuk spektrum rendah di bawah 1 GHz untuk penetrasi indoor, spektrum antara yang medium 1,1 sampai 8 GHz digunakan untuk perkotaan, sedangkan spektrum tinggi di atas 24 GHz digunakan untuk keperluan kapasitas dengan kecepatan data yang tinggi. Yang terakhir, permasalahan bahwa di Indonesia yang selama ini sudah launching 5G masih belum menggunakan frekuensi di 3,5, padahal frekuensi di luar ini adalah frekuensi yang direkomendasikan secara global. Selanjutnya, metode ini terdiri dari mulai dari flowchart-nya, dari mulai pengumpulan data itu juga dikumpulkan dari regulator, dari operator, dari vendor, dan dari GSMA. Selanjutnya penentuan harga penggunaan spektrum existing, nilainya berapa. Terus selanjutnya perhitungan biaya penggunaan spektrum di 5G dengan menggunakan formula existing. Terus selanjutnya analisa mengenai biaya penggunaan spektrum, hasil penggunaan spektrum tersebut, biaya jumlah tersebut, dan finish. Kita mulai dari metodenya tentang perhitungan biaya existing, di mana formulanya yakni N kali K kali I kali C kali B terdiri dari 5 parameter. N merupakan faktor normalisasi yang digunakan untuk menjaga stabilitas penerimaan negara bukan pajak. Nilai HK ini ditentukan oleh BPS. Terus parameter K, yang mana merupakan faktor penyesuaian untuk setiap frekuensi radio dihitung dari mempertimbangkan nilai ekonomis dari jenis pelayanan dan manfaat yang diperoleh. Metode penentuan nilai K ini berasal dari rumus BHP, biaya hak penggunaan per 1 MHz. Selanjutnya parameter I yang merupakan indeks harga frekuensi radio berdasarkan rentang frekuensi yang digunakan. Nilai tersebut berdasarkan tabel berikut, di mana terdapat range frekuensi, terus per megahertznya, dan harganya. Selanjutnya parameter C, yakni merupakan jumlah penduduk dalam suatu wilayah yang dilayani oleh frekuensi radio per 1000 orang. Datanya data dari BPS, bisa dilihat tabel sampingnya. Terus selanjutnya parameter bandwidth yang ditempati oleh para operator tertentu, termasuk bandwidth quote band-nya. Dalam penelitian ini terdapat 2 skenario, yakni skenario 1 menggunakan bandwidth yang lebih 50 MHz seperti kecil, dan skenario 2
menggunakan bandwidth yang lebih besar 100 MHz. Terdapat 3 frekuensi nanti yang akan digunakan, 3,5, 26, dan 28. Ini mengikuti penelitian sebelumnya di mana frekuensi ini sesuai digunakan di Indonesia. Nah, selanjutnya analisa. Analisa ini kita menghitung dengan menggunakan formula existing, di mana terlihat di sini bahwa semakin besar bandwidth yang digunakan akan membebani besar juga terhadap biaya sewa terhadap operator, di mana bandwidth 15 MB ini nilainya sekitar 700-an miliar dari tabel berikut. Sedangkan dari grafik di sini memperlihatkan bahwa biaya dari tahun 2010 sampai 2018 biaya sewa bandwidth spektrum mengalami peningkatan, di mana peningkatan tertinggi di tahun 2017 oleh 3 operator. Selanjutnya analisa bahwa biaya penggunaan spektrum di Indonesia itu sudah tidak relevan. Bisa dilihat di gambar dua gambar ini, gambar A dan gambar B, di mana ini menggunakan dua skenario sesuai metode di atas. Pada ini dua skenario ini diterapkan nantinya pada tahun 2002. Pada skenario 1, Telkomsel pada tahun 2027 akan mengalami kerugian, yaitu di tahun ke-18, sedangkan operator lain akan lebih awal daripada tahun 2002 akan mengalami kerugian, yakni di awal implementasi 5G. Poin di sini yaitu bahwa parameter fleksibilitas spektrum dan pembagian spektrum belum terakomodir dalam biaya penggunaan spektrum existing, padahal bisa memaksimalkan efisiensi spektrum yang tersedia, terutama daerah pedesaan. Sedangkan pada gambar kedua ini menjelaskan skenario kedua, di mana penggunaan bandwidth yang lebih lebar, yakni 300 MHz. Hasil skenario 2 ini menunjukkan bahwa Indosat dan XL Axiata akan mengalami kerugian pada awal implementasi 5G, sedangkan Telkomsel akan mengalami kerugian pada tahun 2026. Analisa selanjutnya yakni tentang kurang insentif dalam sharing spektrum. Di sini maksudnya fleksibilitas spektrum dan pembagian spektrum belum diterapkan. Jika diterapkan, ini akan membuat penyebaran frekuensi spektrum yang tersedia lebih maksimal, terutama untuk daerah pedesaan. Seperti arah sebelumnya. Terus selanjutnya analisa ini, tidak ada aturan privat 5G network. Lisensi spektrum saat ini hanya dimiliki oleh operator besar, di mana operator swasta lokal masih belum terakomodir. Oleh karena itu, pada desain baru nantinya harus melibatkan jatah juga operator swasta lokal. Terus selanjutnya analisa pengembangan biaya penggunaan spektrum 5G. Baru di Indonesia ini ada dua masukan formula, yakni alternatif pertama, yakni di sini di bagian bandwidth diganti alpha. Alpha adalah bandwidth per megahertz yang dibagi dengan jumlah operator seluler yang menggunakan spektrum bersama. Terus alternatif kedua, di sini nilai C diganti oleh beta, di mana beta sebelumnya populasi di mana C ini merupakan populasi per 1000 orang, di sini diganti dengan melibatkan adanya perangkat IoT, karena 5G juga melayani perangkat IoT. Terakhir, yakni kesimpulan, dalam penelitian ini dilakukan model pengembangan perhitungan biaya penggunaan spektrum baru di Indonesia untuk teknologi 5G di band 3,5, 26, dan 28 GHz. Penelitian memberikan uraian kelemahan perhitungan model existing yang tidak sesuai lagi saat operator memerlukan bandwidth yang lebih lebar di teknologi 5G, di mana operator akan merugi. Model yang baru mencakup parameter pembagian spektrum untuk mengoptimalkan penggunaan spektrum yang tersedia. Nah, yang terakhir ini pada teknologi 5G di millimeter wave yang memiliki overhead yang lebih kecil dan penggunaannya untuk merata ke seluruh penduduk Indonesia sangatlah besar, sudah tidak relevan lagi jika menggunakan formula existing. Hal tersebut bisa diperhitungkan dengan mengganti parameter jumlah manusia dan non-manusia seperti di formula skenario 2. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.